Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam majlis al-ilm, majlisud dzikri wat tafaqquh fid din, demi untuk mendalami agama kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, pada biasanya dan apa yang kita telah tetapkan pada hari Ahad malam Isnin, kita akan membaca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran lil Imam Suyuti, satu kitab yang mengkaji tentang ulumul Quran. Tetapi kita sudah mengambil keputusan bahawa selama bulan Maulid ini kita akan membaca dan membincangkan tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinjauan dan analisis. Kita telah mengumpulkan banyak data mengenai hal ini, dan alhamdulillah kita sudah mulai tadi di Masjid Bebati Kilanas menyentuh apa yang berkaitan dengan Maulid, keutamaan Maulid, matlamat Maulid, ya kan? Kenapa diadakan Maulid? Kita sudah menyentuh tadi ada 3 faedah yang mendasar bagi orang yang mengadakan Maulid dan mengetahui Maulid. So, Maulid ini kita tak boleh baca saja, kita mesti mengetahui isi kandungan dia. Maulid itu, sistem bacaan dia yang tepat, kandungan dia kita mesti ketahui dan mesti kita amalkan tuntutan dia. Barulah kita dapat memperolehi 3 faedah. Yang pertama, dapat mengemaskinikan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terutama apa yang berkaitan dengan ketuhanan. Tentunya semua kitab Maulid dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya Bismillahirrahmanirrahim pertama yang dibahas tentang ketuhanan, bagaimana mengemaskinikan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita punya Tuhan yang mempunyai nama, namanya Allah, yang mempunyai sifat yang luar biasa. Paling kurangnya kita mesti ketahui Allah mempunyai nama 99. Tentunya untuk lebih mengemaskinikan akidah kita ini, kita juga tidak boleh hanya membaca satu kitab Maulid, ya kan? Sebab setiap orang yang menulis Maulid ini akan menulis apa yang dia dapat ambil manfaat daripada sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya tidak ada orang yang dapat mengambil kesimpulan dengan tepat-tepat, ikan, melainkan orang tu dia orang-orang betul mendapat taufik yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami tidak lihat lagi, artinya satu buku yang betul-betul kita hanya boleh kembali kepadanya, melainkan kita kembali kepada semua rujukan yang ada. Jadi dengan adanya kita juga kembali kepada maulid-maulid yang lain, itu cantik, demi untuk memberikan gambaran yang agak lengkap tentang sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang dapat menggariskan hanya Al-Quran dan As-Sunnatun Nabawiyah dengan tepat tentang apa yang tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Syaraful Anam
dia tidak akan memberikan gambaran dari semua segi, itu jelas. Kan tidak mungkin. Begitu juga Ad-Daibai, semua ada dia punya keistimewaan. Jadi mesti kita baca. Ialah kita di Brunei ini, kita sudah menjadikan Syaraful Anan sebagai dzikir Brunei, tetapi ini tidak memberikan satu kelaziman bahwa kita tak boleh kembali kepada buku maulid yang lain. Untuk lebih memahami tentang tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan sifat-sifat ini kalau kita ketahui, kita tambah sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagai seorang rasul yang terakhir yang telah mencurahkan segala perhatiannya untuk melepaskan dan membebaskan umatnya daripada belenggu api neraka dan segala penderitaan di dunia dan di akhirat, ya kan? Di mana kita telah membaca dalam hadis Rasulullah banyak mengucapkan, terutama sebelum meninggal dunia dalam satu riwayat, ya kan? Dimatakan ummati ummati, ya kan? Itu diantaranya kata-kata yang diucapkan Rasulullah SAW. Dan nanti waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tadi baru jumpa sentuh benda ini di Bebati Kilanas, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada mahsyar, setelah semua para nabi dan semua para rasul tidak mampu mempertahankan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepadanya, dan Allah menanya, mintalah apa yang diminta. Pertama yang diminta apa tuh? Ummati ummati. Jadi sebelum meninggal dunia ummati, waktu berjumpa dengan Rasulullah, dengan Allah ummati. Jadi apakah kita ini tidak memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menghidupkan Maulidir Rasul, hari keputraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu yang sama sebenarnya bukan kita ini bertujuan nak mengangkat tinggi sebenarnya, tetapi gunanya adalah bagaimana kita ini mengemaskinkan yang kedua, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pertama mengemaskinkan akidah. Dan kita tekankan, kita tak boleh membaca satu kitab maulid saja. Kita mesti baca semua. Kita baca Syaraful Anam yang asas di Brunei, kita membaca Daibai, kita membaca Al-Habsyi, kita membaca Al-Burdah, dan semua kitab-kitab maulid yang ada yang ditulis oleh ulama, semuanya itu mempunyai keistimewaan tertentu. Syaraful Anam mempunyai keistimewaan tertentu, Daibai mempunyai keistimewaan tertentu, Maulid Al-Habsyi mempunyai keistimewaan tertentu, ya kan? Di mana dan maulid-maulid yang lain, dan di mana semua kita ini pada akhirnya kalau kita kumpulkan, faedahnya tidak keluar daripada tiga yang kita jelaskan tadi di Bati Kilanas. Pertama, akan mengemaskinkan akidah kita, menjadikan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mudah kita mengamalkan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang ketiga, mudah kita membela segala serangan-serangan yang dilontarkan kepada Islam, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekarang ini dunia barat semuanya sekongkol untuk menghantam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka berhasil menghantam Rasulullah, berarti mereka berhasil untuk menjatuhkan Islam. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali dihantam namanya naik double. Orang menghantam di barat, orang tak masuk Islam. Jadi rugilah bagi orang yang menghantam Rasulullah SAW. Tapi kita tengok kenyataan di dunia barat, orang yang menghantam Rasulullah, orang tambah cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang nak mengenal siapa orang yang dihantam ini, siapa orang-orang yang dianggap sebagai kepala pengganas ni. Padahal tidak demikian. Sebab kita nak mengetahui orang tu dia pengganas, mestilah kembali kepada ajaran dia. Mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah Nabawiyah, melihat bahawa Rasulullah bukan seorang pengganas, tetapi seorang Nabi yang mulia, penuh dengan rahmat, menyayangi umat manusia sejagat ni. Semuanya disayang, baik orang Islam maupun yang bukan Islam, disayang belaka, dituntut, diminta supaya mereka masuk udkhulu fis silmi kaffah, masuk dalam keselamatan, yaitu Islam, perdamaian, yaitu Islam. Semuanya diminta oleh Al-Quran melalui ala lisani, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sudah jelaskan tadi bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja disayang al-usra al-insaniyah, keluarga manusiawi ini, tetapi semut pun, binatang pun disayang, sehingga dilarang kita membunuh semut. Kita dilarang membunuh semut, apalagi manusia, ya kan? Apalagi manusia. Dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan supaya kita menjaga orang-orang yang tidak seagama dengan kita, selama mereka menjaga hak-hak Islam, tidak mengganggu ketentraman kita. Wajib kita mengganggu mereka selama kita memberikan hak untuk bermujawarah atau tinggal di negara kita. Kita tak boleh ganggu mereka, sebab kalau kita mengganggu mereka, apa kata Rasulullah SAW, musuh mereka yang mengganggu orang yang bukan Islam, selama mereka tidak mengadakan kekacauan, adalah akan memusuhi. Musuhnya adalah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ahlu zimmah, bila mana kita ganggu, maka musuh mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah mencintai semua manusia, mencintai semua manusia. Mau supaya manusia ini semuanya masuk di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak dibakar oleh api neraka. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada alam semesta. Semut pun yang kecil, apalah nilai semut, tapi Rasulullah melarang kita membunuh semut, sebab itu benda yang bernyawa. Naam. Dia tak ganggu kita, kenapa kita nak ganggu dia? Ya kan? Biar dia hidup di tempat masing-masing. Dia tak ganggu kita. Biar dia juga mereka nak hidup juga. Ya kan? Jadi kita biarkan. Tapi kadang kita ni kerana emosi kita lupa juga. Terutama barang-barang yang diganggu seperti kita, kadang kita tak sedar. Ya kan? Padahal kita boleh tangani dengan baik. Mudah Allah maafkan kita semua. Jadi mengetahui Al-Maulidun Nabawi berarti akan menjadikan kita ini orang Islam yang bertanggung jawab, orang Islam yang mendahulukan perdamaian, orang Islam yang menjadikan kita cinta mencintai. Itu Karena pertama mengamaskinikan kita punya akidah, kedua menjadikan kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat tuan-tuan, kita sudah banyak menjelaskan bahawa tingkatan keimanan yang paling tinggi adalah cinta. Cinta. Karena kalau orang itu sudah cinta, bahkan dikatakan lebih tinggi daripada keredaan. Ikan. Boleh saja mengatakan aku reda, tak apalah, aku reda, tak ada masalah. Tapi di dalamnya artinya masih bunyi-bunyi aku reda, tak apa, dia biarkan saja. Tapi kalau cinta memang luar biasa. Sudah sebati dengan daging dia cinta. Orang karena beriman, dia percaya adanya Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi yang terakhir. Tapi dia biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Disebutkan Rasulullah, dia tak menangis. Ada orang sebut Rasulullah begini, dia menangis terus, rindunya kepada Rasulullah SAW. Itu menunjukkan dia cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi tingkatan al-mahabbah. Jadi kalau kita mengkaji Al-Maulidun Nabawi, yang mana dianggap menurut saya kesimpulan daripada As-Siratun Nabawiyah, dia akan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab. Akidah bagus, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mampu menjadikan kita mampu untuk membalas segala serangan yang datang dari luar. Sama ada serangan itu ditujukan kepada Islam secara keseluruhan atau kepada Rasulullah SAW secara khas. Jadi itulah dituntut bagi orang yang sekarang kita ini berada pada di Syahril Maulid, pada bulan Maulid ini, supaya kita banyak membaca Al-Maulidin Nabawi dari semua pengarang-pengarang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada. Terutamanya kita di Brunei membaca Syaraful Anam, kita sebaiknya membaca dengan tepat, bukan sembarangan kita baca. Biar betul ada bimbingan daripada ulama, huruf yang pendek jangan dipanjangkan, huruf yang panjang jangan dipendekkan, supaya memberikan pengertian yang jelas terhadap apa yang dikandungi oleh Al-Maulidun Nabawi. Begitu pula artinya maulid-maulid yang lain. Tapi tidak ada masalah bagi orang yang baru lagi mempelajari maulid, kalau dia menarik yang pendek, memendekkan yang panjang, permulaannya tak ada masalah insyaAllah. Tapi perlukan bimbingan. Dengan adanya dia mau nak membaca juga, tak pandai membaca, nak membaca juga, menunjukkan dia sayang, tetapi mesti dibimbing.
Saya sendiri, artinya kemungkinan secara Quran saya tak boleh membimbing orang. Dia mempunyai cara tersendiri untuk membaca. Begitu pula Al-Maulidu Daibai, dia mempunyai rentak yang tersendiri yang orang Arab sudah mengajarkan kita, orang Arab yang pakar, bukan semua orang Arab. Sebanyak juga orang Arab yang tak pandai membaca benda tu, kan perlu diajar juga. Maksudnya orang alim yang mengetahui bahasa Arab. Tentunya kita sudah banyak menjelaskan tentang konsep kearaban. Kearaban ini bukan semestinya orang tu dia keturunan Arab. Semua orang yang bercakap Arab dikatakan Arab. Nah, kalau dia seandainya punya hidup panjang 1 meter, dia tak pandai bahasa Arab, maka tidak dikatakan orang Arab. Orang Arab adalah orang yang berbahasa Arab meskipun dia di Cina, kan? Meskipun dia penduduk Bunut, kan? Penduduk Gadong, selama dia pandai cakap Arab, dianggap dia orang Arab. Orang Gadong, orang Arab di Gadong, orang Arab di Bunut, Kerana kearaban ini tak kembali kepada wajah atau kepada darah, tapi dia kembali kepada bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Nah, dia seorang Melayu, katakan dia saya orang Melayu, tapi dia sedikit speaking, dia tak tahu bahasa Melayu. Ya, muka Melayu, tapi dia bukan orang Melayu yang sebenarnya. Orang Melayu dia mesti tahu bahasa Melayu, kan? Dia mesti tahu bahasa. Dia tak tahu bahasa Melayu dia. Untuk apa dikatakan Melayu? Berarti dia bukan orang Melayu. Orang Melayu mesti pandai bahasa Melayu. Orang Bugis mesti pandai bahasa Bugis. Nah, keturunan bolehlah, tapi nak dikatakan orang Melayu tak boleh, mesti pandai bahasa Melayu. Begitu juga orang Arab. Orang Arab ini mesti pandai bahasa Arab. Jadi siapa saja yang pandai bahasa Arab dia dianggap orang Arab. Orang Mesir bukan orang Arab sebenarnya, adalah orang Fir'aun. Kerana sudah berbahasa Arab dikatakan Arab Mesir. Begitu pula artinya di Somalia dikatakan Arab apa? Somalia, padahal dia Afrika. Somalia, Algeria, dia adalah orang barbar. Tapi karena sudah berbahasa Arab, meskipun ada lagi yang mempelihara lagi bahasa barbarnya, tetapi dianggap sudah karena bahasa resmi bahasa Arab, dianggap orang Arab barbar. Algeria, Tunisia adalah mereka juga orang barbar. Dianggap orang Arab, Jadi kalau seandainya dari dulu kita di Brunei ni bercakap Arab, semua cakap Arab, maka dikatakan Brunei, Arab Brunei, Arab Malaysia. Ini itu. Itulah. Tapi karena gitulah, nasib kita tidak menjadikan bahasa Arab itu bahasa kita. Seandainya berubah menjadi bahasa Arab, maka kita dikatakan Arab Brunei. Kenapa? Lidahnya Arab. Begitu juga Sudan bukan orang Arab, orang Afrika. Tapi karena sudah menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa kebangsaan mereka, dikatakan Arab Sudan. Jadi bahasa ini artinya menunjukkan bangsa. Jadi perlulah kita ini membaca maulid mengikut rentak dan mengikut gaya yang ulama sudah letakkan. Karena itu ada maknanya. Dan jangan salah baca, jangan huruf yang pendek dipanjangkan, jangan yang panjang dipendekkan, sebab artinya akan mengelirukan bagi orang yang mendengar. Tentunya orang Arab yang mendengarkan, dia akan bertanya, ini baca apa ni? Mata yaqul, ini kata apa? Jadi perlu kita ini mempelajari maulid, sebab itu artinya kemuliaan kita, untuk menanamkan di dalam jiwa kita ini 3 unsur yang asas ni. Makanya itu, dengan adanya kita mengetahui bahawa maulid itu akan menjadikan kita ini seorang muslim yang kukuh akidahnya, cinta kepada Rasulullah, mampu untuk membela serangan dari luar, berarti maulid itu merupakan dasar untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak munasabah seandainya orang itu mengatakan membaca maulid ini merupakan bid'ah. Di sini ada mengatakan i'lam annahu bid'atun li'annahu lam yunqal an ahadin min as-salaf as-salih min al-qurun ath-thalathah al-fadilah allati shahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khairiyatiha, lakinnaha bid'atun hasanah lima ishtamalat alaihi min al-ihsan al-kathir lil-fuqara wa min qira'ati al-Quran wa ikthar adh-dhikri was-salati ala an-nabiy wa izhar al-farahi was-sururi bihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ketahuilah bahawa maulid ini merupakan bid'ah pada zahirnya karena tidak dinukil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada
abad yang ketiga daripada yang awal daripada Islam ni, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, di Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan yakni as-sahabah wa tabi'in tidak ada. Dia dianggap sebagai bid'ah hasanah katanya karena dia mengandungi di dalamnya kebaikan. Kita digalakkan untuk supaya bersedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita ni artinya berbahagia, menjadikan kita ni kita ni gembira dengan kedatangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya rasa ini tidak tepat. Tidak tepat karena ini salah satu pandangan daripada ulama. Dia mengatakan zahirnya, karena pada waktu itu orang-orang yang mengadakan maulid, mereka mengadakan maulid dengan banyak hanya ada orang yang membaca qasidah saja, ada orang yang artinya memberikan makan saja. Dia hanya melihat kaifiatnya. Dia tak tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengadakan maulid. Dikatakan ini bid'atun hasanah. Bid'atun hasanah maksudnya zahirnya tidak ada asal usulnya, tapi setelah dikaji, ditengok kaifiatnya bagaimana melaksanakan maulid, nampaknya baik. Dikatakan bid'atun hasanah. Ini juga yang dianggap oleh Ibnu Taimiyah di dalam bukunya Iqtidha' as-Shiratal Mustaqim. Dia kata seandainya maulid itu dapat dijadikan sebagai jembatan untuk kebaikan, maka maulid itu baik. Kalau seandainya maulid itu tidak dijadikan sebagai jembatan untuk kebaikan, maka maulid itu tidak baik. Itu dalam buku dia Iqtidha' as-Shiratal Mustaqim. Tapi kita katakan bahawa maulid ini asal usulnya memang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa pada hari Senin?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zalika yaumun wulidtu fihi." Itu merupakan hari saya dilahirkan. Zalika yaumun. Allah, tingginya. Zalika yaumun wulidtu fihi, merupakan hari saya dilahirkan. Dia berpuasa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Jadi dia sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mengadakan maulid pada setiap hari Senin. Setiap hari Senin Rasulullah sendiri berpuasa dan menggalakkan umatnya berpuasa pada hari Senin. Kenapa? Zalika yaumun wulidtu fihi. Ini secara nyata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengadakan maulid pada setiap hari Senin. Kaifiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diadakan maulid dengan berpuasa. Dan ini kata ulama tidak menunjukkan adanya kita dilarang untuk mengadakan maulid dengan cara yang tertentu selama tidak bertentangan dengan Islam, seperti kita membantu orang-orang fakir miskin, mengadakan konferensi supaya membantu saudara-saudara kita di Suriah, iya kan, yang diperangi, mengadakan konferensi sempena maulid ini membantu saudara-saudara kita di Palestin, membantu saudara kita di Afghanistan yang ditindas, iya kan, itu kan baik. Sebab kita ini ummatan wahidah, ummatun wahidah. Kita ini umat yang satu, tidak boleh dipisahkan satu daripada yang lain. Nah, sebab dalam Islam, perkauman Islam datang untuk memerangi perkauman. Kita ini memang ada namanya Indonesia, ada Brunei, ada Malaysia, ada Egypt, ada, tapi yang semuanya ini mesti disatukan. Nama ummatun wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Karena Islam, dia skop perkauman Islam sangat sempit. Bila mana perkauman itu bertentangan dengan masalah umat Islam sejagat, maka mesti didahulukan masalah umat Islam ni. Kita tengok-tengok, tak perlu saya orang Brunei, mana itu tinggalkan, tak boleh. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Rasulullah yang mengajarkan kita, barang siapa yang tidak memperhatikan permasalahan umat Islam, maka dia bukan daripada umat Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimin, barang siapa yang tak memperhatikan masalah saudara-saudara dia Islam, berarti dia bukan daripada mereka. Jadi kalau mereka ditindas, diperangi, disembelih, kita mesti menangis di sini, mesti berdoa, memberikan bantuan. Terutama kita di Syahrul Maulid, yang mana yang mempunyai maulid ini mengajarkan kita demikian, wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan permasalahan orang Islam, maka bukan dari mereka. Jadi itu pentingnya kita ni mengetahui maulid.
Saya heran, siapalah orang yang cerdik pandai ini yang mengingkari maulid dan mengatakan bid'ah, sedangkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih katakan zalika yaumun, itu merupakan hari ulidtu fihi, saya dilahirkan di dalamnya. Berarti Rasulullah sendiri yang mengadakan maulid. Adapun orang tu yang nak mengadakan sistem pelaksanaan maulid mengikut cara masing-masing, terpulang daripada dia kepada dia. Yang penting jangan melampaui batas. Tentunya kita tidak menghendaki orang itu mengadakan maulid dia berjoget dan mengadakan karaoke. Itu bertentangan dengan keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adanya dia berqasidah menjunjung tinggi Rasulullah sallam dengan memukul gendang, ya kan, mengikut apa yang datang yang terdapat di dalam Fathul Bari, itu tidak ada masalah. Tidak masalah. Selama dia punya gendang, rentak dia baik, ya kan, tidak membangkitkan syahwat, tidak ada masalah. Selama tidak membangkitkan syahwat. Kadang-kadang kita juga mendengarkan satu rentak musik itu, dia musik agama tapi rentaknya lain. Berarti kalau rentaknya lain, kita tanya kita punya syahwat kita boleh ketahui ini membangkitkan syahwat. Berarti tidak sejalan dengan permintaan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengatakan bid'ah itu tak betul. Karena ini mempunyai asal usul, zalika yaumun wulidtu fihi. Dan dikatakan orang yang mengadakan maulid ini adalah orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengadakan maulid itu dalam tahun ini, biasanya orang dijaga, pengalaman ulama dijaga dalam setahun. Al-Imam Syekhul Islam wal Hafidh Abul Fadl Ibnu Hajar Asqalani, dulu di zaman dulu Syekhul Islam bukan seorang saja. Orang sekarang ni dakwah salafi modern hanya menunjukkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah saja. Islam dulu tak dikenal pun Syekh Islam. Tidak ada masalah, kita galakkan Syekh Islam, tak apa. Siapa yang nak dikatakan Syekh Islam, mari kita kasih Syekh Islam selama memenuhi syarat. Tapi orang dulu sebelum lagi Ibnu Taimiyah terkenal, sudah banyak yang disebutkan Syekhul Islam. Al-Imam Ghazali Syekhul Islam juga, Hujjatul Islam. Sebelum menjadi Hujjatul Islam, dia Syekhul Islam. Yang dikenal Syekhul Islam ni wasalah Syekhul Islam wal Hafidh Abu Al-Fadl Ibnu Hajar Asqalani katakan bahawa kenapa orang menganggap maulid itu bid'ah? Kerana waktu berhijrah Rasulullah SAW ke Madinah, baginda menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka ditanya kenapa mereka berpuasa, mereka menjawab kerana hari itu hari Allah menenggelamkan musuh Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun, dan Allah menjadikan Sayyidina Musa alaihissalam adalah bebas daripada genggaman Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana haqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Maka dia berpuasa dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Dan dianggap ini adalah memperingati kembali hari yang besar itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Sayyidina Musa daripada Fir'aun. Kejadian ini dibandingkan dengan maulid, tidak ada perbandingannya. Maulid lebih hebat lagi. Sebab Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyelamatkan dunia dari sebarang kezaliman. Jadi bahkan sebagai orang yang lebih mengutamakan hari Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari keputraan sallam, lebih hebat daripada Lailatul Qadar. Ada yang mengutamakan, tapi kerana tidak ada dalil, kita tak boleh mengatakan demikian. Tidak ada dalil. Memang hari Rasulullah SAW, hari keputraan Rasulullah SAW merupakan hari yang luar biasa, hari munculnya Islam yang datang untuk memerangi segala bentuk kezaliman. Tapi kita tak mendapat nas yang mengatakan hari Maulid Rasulullah SAW lebih hebat daripada Lailatul Qadar. Ada yang mengutamakan lebih hebat daripada malam Lailatul Qadar. Kami tak mengatakan demikian, sebab kami tak menemukan nas. Meskipun sini ada yang mengatakan demikian, tapi kita tak terima. Kita di sini tinjauan dan analisis. Kita bentangkan dan kita kritik. Yang betul kita ambil, yang tak betul kita tolak perlahan-lahan. Okey.
Kita tolak pelan-pelan. Wala kulli hal, kesimpulannya di sini dikatakan wa fil haqiqati anna maulidahu sallallahu alaihi wasallam 'idun lil islami wa ayyu 'idin yashmalu al-qarib min ummatihi wal ba'id wa ayyu ni'matin a'zamu min zuhuri hadha an-nabi al-karim fi hadha al-waqt al-'azim alladhi hasala fihi at-tafdilu ala sa'ir al-mawjudat idh huwa alladhi ja'alahu Allah rahmatan lil alamin fa'ammat bihi an-ni'matu ala jami'il khalaiq. Cantik sungguh dia punya dia punya kata-kata. Dia bilang pada dasarnya maulid hari keputeraan Rasulullah SAW itu dianggap merupakan hari raya bagi Islam dan orang Islam, hari raya. Nah, hari raya. Makanya dikatakan kalau seandainya orang tu mengadakan maulid tiap-tiap hari maulid, maka itu tidak banyak, tidak berat sebenarnya. Tiap-tiap hari kita mengadakan maulid, kita baca maulid dan kita bergembira, kita menangis, rindu kepada Rasulullah, itu biasa saja. Rasulullah memperhatikan umatnya, ya kan, lebih daripada memperhatikan dirinya. Rasulullah memperhatikan umatnya. Nah, membela, minta kepada Allah supaya umatnya selamat. Waktu namanya perang Siratul Mustaqim, Rasulullah tengok kita, dia didoakan kita, diminta daripada Allah supaya kita selamat. Allahu Akbar. Dicari umatnya siapa yang masih di dalam neraka dan dia dikeluarkan. Yang di tingkat 1 disuruhkan dia diusahakan di upgrade naik ke tingkat 2, tingkat 3. Ini upgrade pula, saya tak tahu. Nah, jadi hebatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anehlah bagi orang yang mengatakan maulid itu tak mempunyai asal usul. Kita kata fil haqiqati anna maulidahu 'idun lil islami, merupakan hari raya bagi Islam dan orang Islam. Wa ayyu 'idin yashmalul qarib min ummati wal ba'id. Ada enggak hari raya yang mana munafaatnya mencakupi orang yang dekat dan orang yang jauh? Semua kena. Allahu Akbar. Bahkan orang yang bukan Islam juga memperolehi munafaat daripada maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barat dulu berada dalam kegelapan. Kalaulah mereka tidak belajar daripada hasil penemuan orang-orang Islam, maka mereka tidak akan keluar daripada belenggu kejahilan. Barat maju setelah belajar daripada orang-orang Islam. Dari mana diperoleh itu? Daripada ajaran Rasulullah SAW yang kita adakan hari keputeraannya pada bulan ini. Jadi mereka pun mengambil munafaat. Bukankah Rasulullah SAW sebagaimana Allah katakan, firmankan, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, baik orang Islam maupun orang kafir, maupun jin dan manusia dan semua yang apa mempunyai nyawa, yang tak mempunyai nyawa, semua alam semesta mengambil munafaat daripada Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa ayyu idin, ada enggak satu hari raya yashmalul qariba min ummatihi wal ba'id? Tak ada satu id yang mana munafaatnya mencakupi orang yang dekat daripada umatnya dan yang jauh. Orang jauh pun juga kena, yang bukan Islam pun kena juga. Wa ayyu ni'matin a'dhamu min zuhuri hadzal nabiyil karim fi hadzal waqtil 'azim. Ada enggak nikmat yang lebih hebat daripada nikmat adanya datang Rasulullah SAW diutus di dunia ini untuk menyelamatkan kita ni daripada belenggu api neraka. Ada enggak yang lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, memberikan maslahat yang luar biasa kepada alam semesta ini. Makanya itu didahulukanlah ke hari keputeraannya Rasulullah SAW atas segala apa yang ada di bumi ini, di alam semesta ini. Kenapa? Kata ulama, idh huwa alladhi ja'alahu Allahu rahmatan lil alamin, karena Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat untuk alam semesta, rahmat alam semesta. Subhanallah. Makanya nikmatnya mencakupi semua apa yang ada di alam semesta ini, baik yang benda yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Makanya apa namanya, Allah Subhanahu wa taala dengan tegasnya mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau hai Nabi yang mulia berada pada akhlak yang tinggi, yang luar biasa. La'ala khuluqin azim, kan dia mengatakan la'ala khuluqin, ala
tinggi kedudukannya Rasulullah SAW dalam akhlak ini, khuluqin azim. Kenapa? Kerana datang untuk membebaskan kita ini, mengajar kita bagaimana kita ini berinteraksi dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, terutamanya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Karena Rasulullah SAW datang mengajar kita di dunia ini, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita perlu bersyukur banyak, berselawat kepada Rasulullah SAW, dan juga merayakan hari Maulid ini adalah menandakan kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di mana kita ini sebagai orang yang Islam yang sejati dituntut supaya segala nikmat yang datang kepada kita, kita senantiasa bersyukur. Ada nggak nikmat yang lebih luar biasa daripada nikmat adanya Rasulullah SAW diutus? Katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bila mana Allah memberikan, melimpahkan nikmat kepada kamu, maka sebut-sebutlah nikmat itu. Kita sekarang menyebutkan Rasulullah SAW karena merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa adanya Rasulullah SAW. Kenapa kita tak bergembira? Kenapa kita tidak menyanjung dia? Kenapa kita tak bersedekah? Ya kan? Kenapa kita bersedekah? Karena kita tidak, artinya melakukan lagu yang sedap didengar, ya kan? Seperti mana kita baca dalam Maulid Ad-Daibai, tapi dengan suara yang bagus, dengan rentak yang bagus, bukan sembarangan. Sebab kalau sembarangan pula itu akan mendatangkan makna yang lain. Ya. Jadi kita kembali bahawa ini merupakan nikmat yang paling besar. Makanya itu katanya ulama, wa yanbaghi ay yataharra al-yawma bi'ainihi. Kalau kita ini pada bulan Maulid ini, kita tidak ditekankan melihat tanggalnya saja, ya, tapi ditekankan harinya itu, hari Isnin atau malam Isnin. Ada perbezaan, apakah Rasulullah dilahirkan malam Isnin atau hari Isnin? Yang paling tepatnya adalah hari Isnin. Karena sendiri Rasulullah SAW sendiri yang merayakan hari keputraannya pada hari Senin, setiap hari Senin berpuasa. Jadi kita dalam Rabiul Awal ini kita carilah, pilihlah hari Senin. Kalau boleh, apalagi tepat-tepat tanggalnya, dengan harinya, itu yang luar biasa. Kata ulama setelah ini, kalau kita tak boleh menemukan harinya dan tanggalnya pada bulan itu, maka kita adakanlah Maulid bila-bila masa. Tiap-tiap hari tak apa. Dan itu tak berat. Tiap-tiap hari tak apa. Jadi kalau seandainya orang membaca Maulid tiap-tiap hari, tak ada masalah. So kita menunjukkan kegembiraan kita adanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah SAW. Tetapi kata perlu diperhatikan adanya pada bulan Rabiul Awal itu, dia tanggal yang tepat pada hari Senin, maka itu yang paling hebat. Kalau tidak, bikinlah bila-bila masa. Jadi kalau seandainya satu institusi, satu muassasah mengadakan Maulid limpas daripada Rabiul Awal, boleh tak boleh? Boleh. Ya kan, boleh. Tak ada masalah. Tapi sebaiknya kalau dia adakanlah pada hari Senin atau malam Isnin, ya kan? Tak ada waktu, bila-bila masa boleh. Itu kata ulama, ya kan? Dikatakan sini, fa in kana wulida lailan falyaqa syukru bima yunasibul lail, wa in kana wulida naharan wa huwa al-asah kama yati fa bima yunasibuhu kasiyami was-sadaqati. Kalau seandainya orang tetapkan bahawa Rasulullah SAW itu dilahirkan pada malam si Isnin, maka kita menghidupkan hari malam itu sesuai dengan kedudukan Rasulullah SAW, dengan banyak berselawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, mengkaji dia punya sirah nabawiyah. Bila mana siang yang sebagaimana yang telah ditetapkan ulama itu yang paling sah, maka zikir apakah, ibadat apakah yang sesuai kita lakukan pada hari itu? Tentunya berpuasa, ya kan? Fabisyami wassadaqah, dan bersedekah. Jadi katakan wala budda ay yakuna dzalikal yaumu bi'ainihi min ayyami dzalika asy-syahri bi'ainihi hatta yutabiqa qissata Musa yang tadi itu kan. Dan mesti kita mencari bahwa pada bulan itu dan pada hari itu dan pada tanggal itu, ya kan? Jadi perlu diperhatikan nih. Kalau kita tak boleh dapatkan, maka pilihlah hari mana suka, ya kan? Orang tu dia punya kesempatan, dia nak mengadakan Maulid, rezekinya datang, atau dia punya kesempatan hanya setelah Rabiul Tsani, seandainya dia mengadakan Maulid, dia tak ada kesempatan.
Dia sibuk sangat dengan bisnis dia. Bikinlah, nak bikin rebusan, tak ada masalah. Sebab dia, maksud dia nak mengadakan maulid untuk mengenangkan, merenungkan kembali sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting, ya kan? Anak saya cerita di Yaman tiap-tiap malam maulid. Bagaimana mereka? Tiap-tiap malam maulid. Subhanallah. Orang baca maulid, tiap-tiap malam maulid. Tentunya para orang yang memperhatikan benda ini. Tiap-tiap malam maulid. Kalau di tempat saya itu di Sulawesi Selatan, tiap malam Jumat baca maulid. Tiap malam Jumat baca maulid. Di antara yang mengetuai ayah sendiri. Saya juga ikut baca. Malam Jumat maulid terus, baca maulid. Nah, itu tidak ada masalah. Jadi kalau orang itu dia nak mengadakan maulid bila-bila masa, mengikut dia punya keselesaan, ya tak ada masalah. Ya kan? Nak bikin tiap-tiap malam, nak bikin tiap-tiap hari, ya ahlan wa sahlan. Sebab pada malam itu dan pada hari itu kita berzikir kepada Allah dan banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Sebab ditekankan dalam membaca maulid ini adalah berselawat kepada Rasulullah SAW, di mana selawat ini yang tadi kita tegaskan bahawa dia akan menjadikan kita ini orang yang paling dekat kepada Rasulullah SAW. Orang yang paling dekat daripada kamu kepada aku ada orang yang banyak berselawat, ya kan? Orang yang paling dekat di mana kira-kira tu? Firdausil A'la. Tempat Rasulullah SAW adalah syurga yang paling tinggi, Al-Firdausil A'la. Tingkat satu sudah cukup. Penuh bidadari ada di sana, sudah cukup sebenarnya. Tapi di akhir nanti tidak ada orang melainkan dia menyesal. Kalau seandainya dulu saya banyak bersedekah, tentunya saya naik lagi sedikit. Kalau seandainya saya banyak dulu puasa, tentunya naik lagi, ya kan? Semua orang menyesal. Semua orang menyesal. Makanya itu ambillah peluang, ya kan? Banyaklah berselawat, memperbanyaklah selawat kepada Rasulullah SAW supaya bersama dengan Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah. Di mana itu? Al-Firdausil A'la. Tingkat 7. Allahu Akbar. Tingkat 7 boleh tingkat 6, boleh pergi tingkat 5, boleh tingkat 1. Tengok family dia, kawan-kawan dia dulu. Mana kawan-kawan aku dulu? Oh, di tingkat 1 dia boleh. Dengan kecepatan cahaya dia boleh ke bawah. Tapi yang tingkat 1 tak boleh minta sama Allah, ya Allah bila langit azir kawan-kawan kita ni kan. Dia tak boleh naik ke atas. Kalau dia boleh naik ke atas, sama saja. Orang yang banyak beramal dan tidak banyak beramal. Jadi pentingnya tu kita banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, sehingga dianggap orang yang hanya berselawat kepada Rasulullah SAW sudah cukup. Sayyidina Ubay minta saya nak berselawat, dia tak mau bikin zikir yang lain. Bagaimana Rasulullah? Alas, kamu punya masalah akan diselesaikan. Hajat kamu juga akan ditunaikan. Allah Akbar. Orang yang berselawat sudah cukup. Dia merupakan zikir yang paling lengkap. Pertama, dia mencakupi Ismullahil Azam. Allahumma Ismullahil Azam. Di mana Ismullahil Azam ini bila mana disebutkan dan kita ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dipermudah dan diterima, diqada oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Kalau kita ada masalah yang susah, yang berat, banyak berselawat kepada Rasulullah, akan ditunaikan. Dan tidak ada pun, untuk pengalaman saya, tidak ada pun orang yang datang mengadu kepada saya punya masalah yang besar, melainkan kita disuruh berselawat, melainkan Allah menyelesaikan masalah dia, ya kan? Oh, luar biasa selawat ni. Dikatakan dia yakni miftahul faraj. Miftahu al-faraj, kunci segala penyelesaian. Allah Akbar. Di samping itu adalah mendidik kita supaya senantiasa bagaimana membalas budi yang baik. Karena Rasulullah orang yang paling berbuat baik kepada kita, kita mesti usahakan balas sedikit. Allahumma salli, ya Allah berselawatlah kamu kepada hambamu ni, Nabi yang mulia ni. Selawat Allah kepada Rasulnya adalah mengangkat derajahnya. Rasulullah sudah dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Tapi kita ini selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat Allah kepada hambanya selain daripada Rasulullah, pertama menghapuskan dosanya, menggandakan pahalanya, dan mengangkat derajatnya. Gitu kan? Berapa kali kira-kira itu? Bila mana kita berselawat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, maka niscaya otomatik Allah berselawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kenapa Allah berselawat 10 kali kepada kita?
Sebab Rasulullah merupakan orang yang pilihan number one. Allah Akbar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling disayang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya dengan adanya kita ini berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, boleh saja timbul di dalam hati kita, kita berselawat kepada Rasulullah, kan? Allah tidak mau orang yang disayang, yang paling disayangi berutang budi kepada seseorang. Ini orang yang paling aku sayang. Dia tidak mau, saya tidak mau dia berutang budi kepada siapa saja. Kamu berselawat kepadanya sekali, aku berselawat 10 kali. Ambil. Allah Akbar. Supaya Rasulullah tidak berutang budi. Orang yang paling disayang, kamu sekali berselawat, aku berselawat 10 kali. Kemungkinan selawat kamu tidak ikhlas, tapi juga saya kasih 10 kali. Kata ulama, meskipun dengan keadaan lalai berselawat juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat saja. Ikut-ikut selawat, pergi ke maulid kerana ada acara, ya boleh saja, ya kan? Kerana dalam maulid sekarang ni semua sedap-sedap, ya kan? Makanan sedap, semua sedap. Dia datang saja. Tak ada masalah. Dia berselawat dengan itu, Allah kasih juga. Sebab yakni mereka itu qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang datang berzikir dalam maulid ini berselawat, mereka tidak akan sengsara, akan bersama-sama dengan orang yang mulia, orang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, meskipun dalam keadaan lalai, meskipun dalam keadaan tidak ikhlas dia berselawat, insyaallah Allah akan terima. Menjadikan orang itu pada dasarnya dia tak diterima, hanya diterima karena bersama dengan orang-orang baik. Akhirnya Allah menjadikan hati dia bersih dan bersama dengan orang-orang yang selamat, dengan orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita faedahnya selawat. Jadi janganlah mengatakan selawat itu adalah bid'ah. Selawat itu adalah mempunyai asal usul, dikatakan sunnah. Dikatakan sunnah. Segala apa yang kita lakukan daripada berpuasa, bersedekah, apa saja membantu fakir miskin dianggap sunnah. Mengikut satu kajian yang ditulis oleh ini angkat diri saya juga nih, abang saya sendiri, namanya Al-Harakatul Fikriyah fil Maulidin Nabawi Syarif bid dirasati wal kitabati wal ihtifal fil alamil arabi wal islami. Artinya apa yang sebaiknya kita lakukan waktu Maulid Rasulullah SAW dari segi pemikiran ni, ya kan, dengan penulisan, ya kan, di dunia Arab ni dan dunia Islam. Maksudnya ditekankan dalam buku kitab ini, kalau kita nak mengadakan maulid, jangan hanya maulid secara tradisional, hanya membaca maulid, tetapi adakanlah konferensi maulid, seminar maulid, ya kan. Kajilah tentang sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita ini nak menyatukan ummah supaya untuk membalas balik segala serangan-serangan daripada orang kafir ni yang menghantam Rasulullah SAW. Wajib sudah atas semua umat Islam, negara-negara Islam mengadakan konferensi, mestinya mengadakan konferensi pada setiap bulan Rabiul Awal, ya kan, untuk membuktikan mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sibuk dengan konferensi perekonomian, bagus, tapi kenapa tidak diadakan konferensi tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW, Siratun Nabawiyah? Bagaimana kita memperlihatkan kepada barat bahawa Rasulullah SAW bukan sebagaimana yang kau gambarkan. Rasulullah begini, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dengan adanya al-alam Islami tidak sibuk dengan mengadakan konferensi seminar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dianggap satu bukan saya tak mengatakan kecuaian, tapi dia sudah dianggap kecuaian juga, ya kan. Kita sibuk sangat tentang perekonomian Islam. Ini yang lebih, ini tidak jauh mana daripada apa yang kita kerjakan sekarang dari perekonomian Islam. Bahkan dia asal usul nih, perekonomian Islam sebagian daripada adanya kita menjunjung tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia merupakan rukun yang kedua daripada rukun syahadah. Seandainya orang gagal dalam perekonomian Islam, dia dianggap keluar dari Islam enggak? Tak dianggap keluar dari Islam. Tapi kalau seandainya gagal membuktikan cinta dia kepada Rasulullah, dianggap dia akidahnya tak betul, ya kan? Akidahnya tak betul, ya kan? Dia mesti cinta Rasulullah SAW. Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta engkau, tapi aku lebih cinta diri saya daripada engkau. Rasulullah, kamu tidak dianggap lagi beriman. Kamu tidak dianggap lagi beriman, ya Umar.
mesti engkau mengatakan cinta kepada saya, kan? Barulah keimananmu betul. Kata Sayyidina Umar, sekarang baru ya Rasulullah, aku cinta engkau ya Rasulullah lebih daripada diri saya. Kalau al-ana ya Umar, baru sekarang keimananmu betul. Al-ana ya Umar. Makanya dikatakan orang itu tidak dianggap dia beriman selagi dia tidak mendahulukan Rasulullah SAW daripada diri dia dan anak dia, kan? Wan nasi ajma'in, dan semua manusia sejagat. Kita mesti mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai diri kita, anak-anak kita, dan semua manusia yang ada di dunia ini. Semua manusia, semua manusia, termasuk Adam alaihissalam, semua Musa, semua. Kita cinta Rasulullah SAW. Allah. Barulah dikatakan kita ini cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah memperhatikan kita. Rasulullah memperhatikan kita. Nah, dia tak mau kita ini dibakar oleh api neraka. Ummati, ummati. Nah, hadis dalam hadis sahih, ummati, ummati. Nah, dijelaskan, diriwayatkan oleh Bukhari tuan. Jadi salahlah orang yang mengatakan juga bahwa ummati, ummati ini hadis rekaan Syiah. Itu tak betul, kan? Itu menunjukkan bacaan yang tidak tamat, kan? Bacaan yang tidak tamat. Mudah-mudahan bacaan kita semuanya ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la matrunan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ighfir lana wa liwalidina wa li abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wahfaz hadhihi al-balda Brunei Darussalam wa sultanaha wa wuzara'uhu minal muslimin wa sa'ir biladil Islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.